Ya yang penting bisnis gue lancar. Mereka berpendapat bahwa kalau saya punya uang lebih, kalau saya berpenghasilan lebih, saya pasti sejahtera. Which is itu salah. Oke. Ya, karena saya punya uang lebih, saya bisnisnya berhasil, tapi pengelolaan pribadinya tidak berhasil, maka dia tidak akan berhasil juga sebagai manusia. Sampai akhirnya dia bilang, ternyata kalau saya jadi orang yang kurang mampu, ya, saya menjadi direndahkan seperti ini. Spiritual ini juga berpengaruh loh terhadap apa yang kita lakukan terhadap harta. Nah teman-teman, Kak Oki episode sebelumnya itu kita udah banyak belajar ya. Kita juga dengar kisahnya tadi dari awalnya, terus financial wisdom ini apa. Buat teman-teman yang masih stay tune, sekali lagi ada giveaway keren banget. Ini kamu bisa dapetin buku ini ya. Dan buku ini tuh ini special banget karena tadi juga saya udah pernah tunjukin ya. Ini very light read, teman-teman bisa ngelihat. Dan ini karyanya Kak Oki itu dia benar-benar apa ya, kita ngomongin tuh very basic read tapi gampang, ringan, tulisannya juga hurufnya besar-besar, tapi isinya tuh cukup padat untuk teman-teman tuh bisa menguasai gitu. Makanya kenapa kita ngelihat nih, jadi ini Financial Wisdom with Emotional Intelligence itu salah satu hasil karya yang teman-teman harus baca lah. Nah, yang stay tune pengen dapetin ini nanti kalau punya pertanyaan atau mau komen aja di follow, subscribe di YouTube channel kita dan nanti tulis komen. Kita akan pilih setelah kedua episode ini tayang, 1 minggu kemudian kita akan pilih pemenangnya dan semoga nanti bisa jadi berkat buat teman-teman. Asik kan? Narasumber kita ini tuh punya passion untuk bisa membantu banyak orang-orang tuh punya literasi finansial, tapi nggak cuman finansial aja. Jadi buat teman-teman yang ikutin, di episode sebelumnya kita ngebahas ada 6 poin yang penting yang perlu kita kuasai kalau pengen punya literasi finansial. Nanti saya akan izinkan Ibu Idayanti atau Kak Oki ini untuk menjelaskan. Tapi sebelum kita mulai, openingnya panjang banget, mohon maaf. Mari kita sambut kita punya narasumber hari ini. Ini Ibu Idayanti Sudiro atau yang biasa kita kenal sebagai Kakak Oki. Salam kenal lagi. Panjang tadi banget udah kenalan ya. Udah kenalan. Coba silakan dong perkenalkan diri singkat aja sama teman-teman. Saya dipanggilnya Oki, tapi namanya Idayanti Sudiro. Itu nama resminya. Udah nggak bisa disetip kan. Semuanya harta atau masuknya ke situ. Sertifikat juga. Oke. Dan kalau ngomongin setip, jadi inget ya teman-teman, ketahuan umurnya berapa ya. Kenapa saya ngomong gitu? Bukannya yang ini. Saya tuh salut kenapa? Karena Kak Oki ini tuh dia emang udah melalui masa pensiun. Jadi ini kalau kita ngomongin buat orang pada umumnya, Kak Oki ini sekarang lagi masa pensiun nih. Gitu. Gak sebut umur lah. Kelihatannya soalnya masih belum pensiun. Tapi fighting spiritnya. Makanya buat orang-orang di luar sana, kalau ngelihat di episode terakhir endingnya itu saya bilang, ya kita ngomongin banyak sekali orang-orang pensiunan di Indonesia ini, survei membuktikan bahwa mereka 80-90% itu uang pensiunnya habis dalam 2 tahun terakhir. Mungkin Kak Oki juga tadi sempat waktu lagi off cam pernah cerita. Coba ceritain dong pengalamannya sebelum kita mulai masuk ke tadi materinya. Yang kisah pensiun tadi loh. Berapa banyak orang-orang gitu kan? Iya. Nah itu saya ngelihat, itu salah satu juga ya kenapa saya bikin buku ini. Jadi saya ketemu sama teman-teman saya ya yang sudah mencapai usia pensiun. Ketika saya tanya nih, ya tentu nggak satu, apakah kamu punya ini? Enggak ya, tapi 6 area itu kira-kira saya nanya gitu. Mereka ada yang enggak melakukan. Oke. Ya, dan kemudian mereka merasa enggak tahu tentang itu. Oke, buat yang miss, bisa nonton lengkap di episode sebelumnya ya, tadi 6 area. Mungkin singkatnya 6 area apa aja? 6 area ya, 1 cash flow management. 2 proteksi. 3 investasi. 4 tax. 5 pensiun. Ke-6 waris atau legacy. Teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita ngomongin pensiun. Lanjut. Ya. Nah, tentang pensiun tadi itulah yang membuat saya merasa harus berbuat sesuatu. Ya, karena tadi Kak Clay juga kemarin cerita kan bahwa ada orang yang dalam 2 tahun. Nah, kalau teman saya ini enggak ekstrim sih, sampai 7 tahun. Oke. Bahkan ada juga yang sampai 10 tahun. Mereka hidup biasa, tapi akhirnya setelah 10 tahun agak engap ya. Kemudian mereka mulai mengurangi gaya hidup, mereka mulai nggak bisa jalan-jalan, mereka mulai dikasih oleh anaknya, mulai harus ganti mobil kan. Mobil itu berapa tahun sih? 5 tahun, 10 tahun pasti
jadi ini ya, jadi apa namanya, rongsokan atau misalnya harus mengeluarkan uang lebih banyak, sebaiknya diganti gitu kan. Nah, untuk kayak gitu mereka tidak mempersiapkan karena mereka tidak punya perencanaan yang baik. Jadi ketika kita tidak merencanakan keuangan dengan baik, maka uang akan mencari jalannya sendiri. Nah, disinilah membuat kita akhirnya ya tadi salah satunya kalau anak kita baik ya masih bisa kita minta. Ya, belas kasihan dari anak kita. Tentu kita nggak mau kayak gitu sih. Betul. Nah, inilah yang kemudian saya mengatakan bahwa oke, kalau kita bisa merencanakan sebelum usia pensiun, sebaiknya berapa tahun teman-teman? Sebetulnya 10 tahun sebelumnya. 10 tahun sebelumnya Ya, teman-teman ya. paling tidak itu kita bisa punya gambaran, oh mindset saya harus begini. Kalau ada kita financial health check up nih, kita mulai dengan financial health check up. Kalau ada apa-apa dengan financial health check up kita, artinya banyak rapot minusnya, maka kita harus dan punya waktu untuk melakukan sesuatu. Ya kan? Tapi kalau coba kita taunya setahun sebelum pensiun, ternyata saya salah ini, salah itu, salah ono. Coba gimana kita memperbaikinya? Nah itulah makanya kita harus punya persiapan yang lebih panjang. Kalau tidak bisa 10 tahun, minimal 5 tahun itu udah minimal banget sih. Ya. Nah dari situ kita harus mengetahui mindset kita terhadap uang gimana. Habit kita terhadap uang gimana. Emosi kita terhadap uang. Ya, dan perilaku keuangan kita memang tergantung dari ini. Termasuk psikologisnya kita. Parenting. Jadi gimana dulu kita menerima kata-kata tentang uang itu yang ditaruh di keluarga kita seperti apa. Termasuk juga terakhir holistiknya kita. Jadi fisiknya kita gimana. Ya, kalau fisiknya kita ternyata nggak terlalu sehat, lalu kita udah terlambat misalnya ya ketika mengambil asuransi, maka kita siap-siap bahwa kita tidak aman. Ya, nanti ada uang-uang yang akan kita pakai untuk berobat. Sekarang berapa coba Kak Clay? Kalau kita sakit di rumah sakit, ada yang eman, ya kan? Nah seperti itu. Itulah yang saya pikir kenapa kita harus selain 6 perencanaan keuangan tadi yang sudah ada di episode sebelumnya, kita harus tahu habitnya. Kita harus tahu ya berkaitan dengan mindset kita kan. Kita harus tahu juga tentang psikologis kita. Belief system kita tentang uang, ya. Lalu ya holistik kita. Apa aja tuh? Itu kalau kayak gitu? Kalau holistik tadi mencakup fisik, emosi, mental, dan spiritual. Semuanya berarti ya? Semuanya. Spiritual ini juga berpengaruh loh terhadap apa yang kita lakukan terhadap harta. Ya, jadi di sini teman-teman, kalau kita bicara tentang 6 area tadi, tapi tidak menguasai yang barusan saya katakan, percaya pasti ada bolongnya, pasti ada kegagalannya, apalagi ketahuannya setelah usia pensiun. Nah, udah terlalu banyak perilaku keuangan kita yang seperti itu yang membuat harta kita segini. Jadi kalau kita lihat nih, Kak Clay hartanya berapa? Sekian. Oki hartanya berapa? Sekian. Inilah hasil perilaku keuangan kita. Ya kan? Bukan hasil uangnya. Karena kalau kita ngomong uangnya, kita ngomong gini. Di sini ada 1M nih Kak Clay. Ya. 1M, kemudian Kak Clay sama saya melakukan uang itu pasti akan berbeda. Tergantung dari apa? Yang tadi. Belief saya dan semuanya tadi yang saya sebutkan itu. Jadi 1M tadi kita ngomong 1 tahun lagi dari sekarang. Apa yang Kak Clay lakukan dengan apa yang saya lakukan gak akan menghasilkan yang sama. Betul. Nah, bisa itulah. Jadi berbeda. Bisa jadi 0, bisa jadi 100 2M, 100M ya kan? atau 2M gitu. Betul. Bisa jadi berbeda. Makanya menguasai 6 area perencanaan tadi tidak disertai dengan kecerdasan emosional, psikologis orang, holistiknya, hasilnya nggak terlalu bagus. Kita kalau di Entrepreneur Society selama ini tuh ngajarin memang strategi dari keuangannya, dan kita ngomongin ini lebih ke arah sisi bisnisnya. Jadi kita nggak pernah bahas ke sisi personalnya. Ya memang kita harus pisahkan uang perusahaan dan uang personal. Kita pisahkan 2 akun ini. Jadi
pertanggungjawabannya seperti apa itu kita ajarkan di Entrepreneur Society. Kayak Kak Oki juga salah satu member Elites kan, kita juga ada videonya ke sana dan template. Cuman ini jauh lebih lengkap. Kenapa? Karena ini ngomongin lebih ke arah tadi latar belakangnya seperti apa. Ya. Karena ini terbukti juga kayak ada orang yang anggap deh dapat menang lotre 1M. Kalau nggak ngerti, akhirnya dia akan tadi mungkin flashy, pamer-pamer segala macem, tiba-tiba habis aja duitnya. Iya, tiba-tiba habis. Iya. Dan kembali lagi kalau kita ngomong ke The Entrepreneur Society ya, yang mana mereka itu kan berusaha nih, Betul. ya melakukan bisnis ya. Ya. Dari mana uangnya sampai bisa melakukan bisnis? 1, dari diri sendiri. 2, mungkin dari warisan orang tuanya sehingga punya uang, ya kan? Tapi setelah mereka melakukan bisnisnya, ada hal yang sering dilupakan orang, bahwa ketika bisnisnya berhasil, mau ke siapa uangnya? Tujuannya kan ke kita atau keluarga kita kan. Tapi tentang ini orang kayaknya menganggap remeh gitu. Ya yang penting bisnis gua lancar. Mereka berpendapat bahwa kalau saya punya uang lebih, kalau saya berpenghasilan lebih, saya pasti sejahtera. Which is itu salah. Oke. Ya, karena saya punya uang lebih, saya bisnisnya berhasil, tapi pengelolaan pribadinya tidak berhasil, maka dia tidak akan berhasil juga sebagai manusia. Ya kan? Ujung-ujungnya kan diri sendiri. Ya. Ujung-ujungnya bukan ngomongin soalnya misalnya oke, PT ABC, wah dia hebat sebagai owner, sebagai ini. Kehidupannya gimana? Ya kan? Nah inilah yang kita mau. Sejahtera itu sekali lagi saya tekankan, kita maunya sampai tua. Ya, sampai tua, sampai kita juga melakukan semuanya dengan bisa bahagia gitu loh Kak Clay. Itu ujungnya. Jadi keseimbangan hidup sih. Oke. Kalau kita gali lebih deeper ya, untuk tips sama triks deh kira-kira buat teman-teman yang lagi nonton nih, biar dia dapat tahu nih sekarang kita mesti rencanain, tahu nih kayak begini. Dari tadi ditakut-takutin terus kan. Nah, ya kan. Nah, kira-kira langkah pertamanya apa? Langkah pertamanya mengenal diri. Mengenal diri. Yes. Gimana tuh mengenal diri? Banyak orang yang nggak mengenal dirinya. Mereka nggak tahu, bahkan mereka nggak tahu dia itu seperti apa sih. Dia cuman kira-kira misalnya saya ditanya ya, Bu Oki pemarah nggak? Misalnya saya pemarah. Iya sih, saya agak suka marah orangnya, emosional. Iya sih, saya buru-buru. Orangnya kalau mengajarkan apa-apa kadang-kadang gitu ya, buru-buru gitu ya. Gimana yang lainnya? Kita nggak pernah punya waktu untuk mengenal diri. Nomor 1, kenali dirimu sebaik-baiknya. Bisa tadi dengan diam sejenak, menulis kelebihan, menulis kekurangan, menulis sumber diri. Ya kan, tadi kan sumber saya apa sih kalau saya mau mencapai itu. Itu tidak ditulis dengan dipikir, itu beda loh Kak Clay. Sumber apa? Sumber dari diri sendiri misalnya. Kenapa Kak Oki merasa bahwa Kak Oki bisa berhasil? Nah kalau saya cepat-cepat jawab gitu, itu mungkin apa yang sudah sering saya ucapkan ya. Tapi kalau ketika benar-benar, coba saya kasih waktu 5 menit. Oke, saya berpikir dengan benar-benar, ya Kak Clay saya sehat. Oke. Coba kalau saya sakit-sakitan, udah gak bisa kan? Oke, saya sehatnya. Kemudian yang kedua, saya orangnya tipenya suka belajar. Saya gak pernah berhenti belajar. Dan hobi, dan happy kalau saya belajar. Ada orang yang enggak gitu kan ya. Ketiga, saya bisa berkomunikasi dengan orang dengan baik. Nah contoh nih seperti itu. Ya. Nah semuanya ini dipahami. Ketika saya tadi menemukan kekurangan saya, negatifnya apa? Kak Oki, ini. Nah coba Kak Oki telusuri. Kenapa Kak Oki, misalnya ya kalau kita ngomong nih soal pemarah. Kenapa sih Kak Oki kok suka marah? Nah kan saya mikir. Sebetulnya gini, oke Kak Clay nanya lagi. Peristiwa apa yang biasanya suka marah? Nah saya kan jawab, iya sih kalau saya di kantor. Kemudian anak buah saya itu enggak nyelesain pekerjaan tepat waktu. Saya marah banget itu. Ketika saya di kantor, kemudian pegawai saya misalnya atau staf saya terlambat 15-30 menit. Setiap minggu bisa 2-3 kali. Marah tuh saya.
Kenapa Kak Oki? Kenapa buat Kak Oki itu penting? Dan semuanya digali. Sampai saya akhirnya menemukan apa penyebabnya. Kalau kita tahu penyebabnya, maka baru kita tahu solusinya. Oke. Ya kan? Sama perjalanan ginilah. Ketika saya mau ke sini nih, ke kantor, Ya. ya kan? Lalu saya nanya jalan, Kak Kle, ini saya gimana ya? Apa yang ditanya? Posisi di mana? Posisi di mana? Kalau tahu posisinya di mana, maka Kak Kle Bisa akan ngarahin. nanya, akan kasih tahu ini. Posisi kita saat ini di mana? Dalam hal keadaan diri, dalam hal emosi, mental, spiritual kita gimana? Nah, kemudian kita kaitkan dengan finansialnya. Baru, oh, dengan keadaan saya begini, finansial saya begini. Cari hubungannya. Kenapa ya? Kok saya dengan posisi marah? Kenapa saya dengan misalnya saya ternyata orangnya suka iri hati. Oke. Makanya, oh saya jadinya selalu menunjukkan lebih gitu. Kaitannya kenapa saya investasi saya cuma segini Kak Kle gitu ya. Cuma 500 juta. Lewat Kak Oki kerja berapa tahun? 10 tahun. 500 juta. Why? Nah misalnya kayak gitu. Itu digali. Dari situ kita cari hubungannya. Sehingga kita melangkah ke depan dengan tahu keadaan finansial. Dengan tahu keadaan diri. I see. Itulah yang membuat kita bisa kemungkinan berhasilnya bagus. Ya, termasuk tahu tadi diri sendiri, tahu environment kita. Kalau ternyata kita dikelilingi oleh orang-orang toksik, ya, yang ternyata itu menyentuh emosi saya, akhirnya gimana? Ya saya akhirnya terpengaruh kan, terus saja melakukan hal-hal yang kurang baik. Karena ternyata orang-orang toksik tadi itu memang membuat saya terbakar emosinya. Nah itu harus ya kita keluarlah dari keadaan lingkungan itu. Itu sih kira-kira. Kenal diri intinya dari situ. Kalau kita kenal, kita tahu posisinya di mana, tahu next actionnya seperti apa. Hubungannya sama uang, kalau tadi kita ngomong financialnya, ya, termasuk juga sebagai entrepreneur itu kaitannya banyak banget di situ, gitu. Gimana tuh? Ya tadi kaitannya, misalnya Mau dia dibawa kemana? terhadap, Iya. dia terhadap karyawannya kayak gimana sih? Nah, dia terhadap apa yang dihasilkan di perusahaannya kayak gimana sih? Mengapa dia selalu mencari misalnya produk baru yang maunya begini gitu ya. Maunya cepet, pokoknya saya gimana caranya. Kenapa? Nah itu perlu mundur sebentar untuk majunya lebih cepat sih. I see. Kalau buat saya, karena saya kembali lagi ya, latar belakang saya 27 tahun di sini. I see. Jadi itulah yang membuat saya melihat semua keterikatan dalam hal leadership juga di kantor, dalam hal finansial, dalam hal marketing atau kita sebagai sales, kaitannya dengan pribadi kamu. Itu berkaitan banget sebetulnya. Gitu. Keren. Ada contoh spesifik gak yang mungkin ketemu dengan klien, gak usah disebut namanya, tapi ngalamin yang ada ikatan seperti ini yang bisa jadi contoh buat teman-teman supaya relate? Nah kalau saya sih tentang keuangan ya. Yeah. Ya tentang keuangan. Ini kisah nyata. Ini saya waktu ceritakan waktu di CNBC saya juga cerita hal yang sama. Karena buat saya ini menyentuh gitu ya. Jadi ada satu keluarga. Dia sebetulnya 4 bersaudara. Ya. Waktu itu dia kan 4 bersaudara tadi keadaan ekonominya berbeda kan. Ya. Anehnya buat saya aneh sih. Si orang tuanya memperlakukan anaknya dan cucunya itu berbeda. Iya. Ya, contoh, ini gak masuk akal tapi terjadi ya. Ngasih coklat. Itu mereknya bisa berbeda loh. Oh, wow. Wow, ya kan gak kebayang ya. Jadi bayangkan sebagai keluarga yang kurang mampu dikasih coklat mereknya berbeda dengan keluarga yang mampu. Memang ini terjadinya bukan akhir-akhir ini. Udah sekian puluh tahun yang lalu tapi orangnya masih ingat sampai sekarang. Luka batin itu. Sampai akhirnya dia bilang ternyata kalau saya jadi orang yang kurang mampu ya saya menjadi direndahkan seperti ini. Nah hasilnya apa? Ketidakmampuan sekali lagi
Kita kan nggak tahu uang-uang sama-sama lah, kita manajer sama-sama, kita pengusaha. Uang Kak Kle sebenar-benarnya berapa sih? Iya. Nggak tahu kan? Uang Oki sebenar-benarnya berapa? Iya. Gimana caranya tahu? Dari apa yang kita Pakai. pakai. Akhirnya jadi Ya, pamer di situ. akhirnya mau nggak mau memperlihatkan diri dengan itu. Nah sekarang ada satu hal yang banyak yang orang juga berkaitan ya dengan ini gini. Ada seorang mendapatkan gaji, anggaplah dia udah lumayan, gajinya 100 juta. Ya, tiba-tiba kerjasama sama The Entrepreneur Society contohnya. Dapat komisi 100 juta. Yang satu dapat gaji 100 juta, satu lagi dapat komisi. Ya, memperlakukan uang 100 jutanya itu akan berbeda. Karena secara psikologis dia melihat ini hasil gue aja sebulan. Ya, Oke. wah ini darah Iya, semuanya iya, nih. iya, Yang iya. ini Uang kebetulan kaget nih nih. uang kaget di komisi nih dari tes gitu kan Iya, ya dapat 100 juta. Dia memperlakukan berbeda kan. Udah deh, spending deh atau apa ya misal Spending. ya. Atau dari 100 juta tadi misalnya saya mau beli sesuatu baju nih. Harga 5 juta. Saya bilang sama Kok Kle, Kok kemarin kan kasih 100 juta. Saya mau beli baju 5 juta. Gak apa-apa dong ya. Kan masih sisa 95 juta loh. Lagian itu kan hasil Iya. kerja saya loh. Iya. Ya kan? Nah itu di situ akhirnya tertrigger untuk melakukan hal-hal yang ngawur tadi itu. Hasilnya 100 jutanya harusnya dimasukkan ke investasi. Iya. Enggak. Karena Mumpung nih. untuk hal-hal yang tadi untuk menyenangkan diri sendiri gitu. Walaupun saya kurang setuju kalau orang melakukan sampai ngirit banget gitu ya. Betul. Sampai makan yang ngirit. Kemudian tas juga ya apa adanya kan gak apa-apa ya yang tas sekian gitu ya. Iya. Kita juga perlu menghargai diri sih. Yes. Ya menghargai diri sendiri. Yang pantas makanya perlu wisdom. Pantasnya berapa? Perlu kebijaksanaan gitu. Kita gak bisa ngira-ngira sendiri ya pantasnya saya segini. Itu sih. Yang terpenting memang tadi kenal diri. Karena kalau Kenali kita diri. kenal diri, kita tidak lagi dinilai dari apa yang kita pakai. Tapi diri kita, value-nya. Nah itu teman-teman mesti jadi satu masukan yang penting banget. Supaya kita bisa ngelihat ya value diri kita. Kalau kita masih dinilai, ya gak apa-apa kita pakai baju bagus atau apa ya it's okay gitu loh kan. Cuman jangan sampai ketika baju tersebut atau apapun itu yang kamu pakai itu rusak atau nggak ada, nilai kamu juga rusak, value-nya gitu kan. Dan itu bagus banget sih. Memang ya itu menentukan tadi. Banyak orang yang kayak tadi mungkin ini nyambung kalau yang kita bahas ke pensiun ya. Saya reflect balik tadi. Kenapa 2 tahun tuh duitnya habis? Dan ini survei itu tuh benar-benar saya saya lihat gitu kan. Karena biasanya mereka dapat duit bulanan, angkanya segini. Tiba-tiba dapat duit gede kan, brek. Nah, berapa M? Diapain ya? Aduh ini ada duit nih, gimana ya? Ya ada yang, ada yang bangun rumah lagi, renovasi rumah, ganti mobil, beli mobil baru. Bahkan ada, ya kita ngomongin yang kawin lagi. Kan nambah beban ya itu nambah satu. Ya enggak sih maksudnya, cuman jadi kayak banyak yang melakukan tadi tindakan-tindakan itu dan setelah akhirnya duitnya menjelang kehabisan atau mereka investasi ke sesuatu yang tidak liquid, contohnya kayak dia beli properti. Kalau memang propertinya lokasinya bagus jadi kos-kosan generating income itu bagus sih itu loh. Kayak banyak yang enggak akhirnya karena tadi uang kaget. Makanya kayak psikologisnya menjadi terusik ya ketika mendapatkan uang itu. Tadinya ini saya juga baru ngerti ya. Jadi kenapa sih kok ada misalnya pensiun itu dikasih bulanan? Karena kalau dikasihnya sekaligus orang cenderung habis. Itu orang cenderung habis ya. Saya baru mengerti ya setelah beberapa lama yang lalu ya. Dulu ketika saya masih cukup muda gitu saya pikir kan kalau saya sih gitu ya dulu ya saya berpikir kalau saya dapetan mendingan di depan lalu saya investasikan. Pertanyaannya siapa bilang Oki bakal investasi benar? Iya betul. Iya kan? Iya. Itu karena psikologi saya kan saya punya sekian M. Nah, itu merasa duitnya banyak, merasa. Betul. Dia nggak pernah benar-benar ngitung
abis pensiun sampai meninggal Iya. itu butuh keluar uang berapa sih? Gak pernah bener-bener ngitung, maka kita harusnya bisa ngitung kan. Betul. Yang di Coakley itu mungkin juga Betul. bisa membuat kita lebih sadar gitu. Betul. Kalau kita ngomong kasar-kasarnya gini deh, anggaplah tadi ada uang 5M. Kalau kita cuma mau hidupnya terus kita taruh di bank, taruh deposito gitu kan. Berapa sih sekarang deposito bank? Kayak 4, 5. 4%. Anggaplah 5% begitu gampang. Itu berarti per bulan berapa tuh? Ya kan teman-teman bisa ngitung. Mungkin pada saat itu cukup, tapi kan kita ngelihat kalau bunganya kita ambilin terus, ya uangnya kan akan kena deflasi, bukan deflasi, kita inflasi, ya kan. Jadi ya nilainya akan berkurang dengan sendirinya nanti. Ya mungkin sekarang kita dapatnya berapa, tapi 10 tahun dari sekarang ya mungkin sekarang duit segitu kebeli apa ya, 10 tahun dari sekarang duit itu kebeli apa gitu kan. Iya. Jadi ya jadi memang tetap harus punya lah literasi finansialnya, mesti kenal, mesti tahu gitu kan. Jadi ini teman-teman, ini masukannya banyak banget ya hari ini ya. Memang cukup berat materinya karena kita ngomongin keuangan, finansial, ngomongin emosi, ngomongin kenal diri. Tapi semoga yang ya emang kalau teman-teman demen dengerin ginian ya, nanti kita bakal bikin banyak event-event juga lah. Nanti kita ngobrol ya. Katanya kemarin tadi Kak Oki sama mau bikin ada satu retreat juga kan nanti ke depannya. Stay tune teman-teman. Nanti pokoknya kalau pengen kenalan langsung, boleh banget, jangan lupa selalu subscribe channel kita dan sebarkan juga karena itu yang mendukung channel kita untuk berkembang. Bisa ngundang orang-orang yang bisa berbagi juga. Cuman nanti kalau pengen lihat, coba lihat kenalan langsung sama Kak Oki ya di Financial Wisdom ini di Instagramnya, kita ngeliat di sini. Nanti terus kita lihat juga di TikToknya. Ini Kak Idayanti Oki, Idayanti Sudiro, dan ini teman-teman bisa ngeliat juga. Ini ada yang kemarin lagi viral tuh, dia 63K views ya. Jadi ini yang viral tuh ngomongin tentang pensiunan lagi. Makanya jadi memang ini waris nih. Tentang waris ya. Oh, ya, waris ya. Tentang waris. Ceritain dong singkat deh waris ngomongin. Ceritanya ya singkat ya. Iya, boleh, jadi boleh. saya bilang gini, saya pernah ngeliat ini nyata. Saya pernah masuk ke sebuah kota kecil, ya sedang lah di Jawa Tengah ya. Saya ngelihat begitu banyak rumah-rumah yang di jalan besar itu pada ditinggalin. Kan kelihatan ya, rumah ditinggalin kayak udah jelek gitu. Tapi tidak ada tulisannya dijual juga. Oke. Nah, kemudian saya tanya sama teman saya yang ngajak saya waktu itu, ini kok rumah banyak banget, sayang banget ya di jalan gede, jalan utama gitu. Tahu nggak sih, itu banyakan udah belum dibagi waris. Bahkan cucu-cucunya juga udah nggak tahu di mana, sehingga belum jadi dibagi waris. Oh wow. Nah, itu intinya. Kemudian saya bilang di sini, saya bilang gini, jadi kalau ayah dan ibu sudah meninggal, sebetulnya ya saya bilang ya, segeralah dibagi waris. Jangan ditunda-tunda. Misalnya satu orang kemudian nempatin sebagai usaha gitu kan ya. Kemudian satu orang lagi misalnya jangan dulu deh, nanti tunggu naik gitu. Kenapa? Karena kalau kita sampai dari bersaudara ini ada yang meninggal, maka jatuhnya ahli warisnya ke anaknya. Maka persetujuan dari akte warisnya, persetujuan nanti ketika dibagikan dari si cucunya tadi. Nah, kalau ditunda-tunda terus itu efeknya nggak bagus sih. Sebetulnya gitu saya bilang. Iya. Oke. Nah itu tuh belajar lagi ya kan. Pernah kepikir gak soal ginian? Ya kadang kalau kita di The Entrepreneur Society kita mikirnya gimana kita cari active income sekarang kan. Betul ya, kita ngajarin tentang pengusaha, mengembangkan usaha dan sebagainya. Tapi gak salah kalau kita perlu punya perencanaan seperti ini. Apalagi kalau kita ngomongin, saya pun juga mulai aware karena kita ngomongin ya udah umur 41 sekarang. Aktif berapa lama lagi nih kita ngelihat gitu kan. Apalagi kalau kita ngelihat nih pensiunan juga sama. Salah satu contoh refleksinya adalah ya mama sendiri gitu kan. Dimana ya puji Tuhannya beliau masih sehat, aktif, dan sekarang masih akhirnya kita lagi bikin ada beberapa grup tour untuk nanti jalan ke Holy Land, ke Holy Door ya, itu karena mama kan Katolik jadi ini segmented sekali. Jadi itu salah satu cara untuk dia bisa terus aktif beraktivitas dan ya, generating income buat dirinya sendiri gitu. Jadi ya memang teman-teman harus perencanaan itu penting banget karena minimal kalau teman-teman nonton sampai titik ini sekarang itu udah dapet satu, oh ya nih jadi perencanaannya apa ya, what's next, tulis di kolom komen, tanya, follow juga kalau pengen kenal langsung sama saya Clemens Raharja dan di The Entrepreneur Society. Nanti kita akan bikin segmen-segmen seperti ini, sesi-sesinya juga kalau kita bisa kenalan dan sama beberapa narasumber yang hebat-hebat juga, termasuk Kak Oki akan berbagi nanti sama kita kalau kita ngomongin ya untuk financial literacy-nya dan sebagainya. So
bergabung bersama kami dan dapat satu komunitas yang positif, yang bisa saling berbagi, yang bisa terus saling support, dukung juga apapun itu tujuannya teman-teman. Nanti dengan Financial Wisdom Academy kolaborasinya seperti apa, teman-teman juga bisa ikut gabung, belajar dari Kak Oki sendiri ya, ngelihat apa yang bisa di-offer. Karena kalau buat saya tadi, belajar dari Kak Oki sendiri udah usia pensiun tapi masih terus mau belajar dan rajin. Itu teman-teman, upgrade terus yang ada di kepala sini. Karena kalau enggak kita akan ketinggalan. Ada satu pepatah, the Siap. map is not the territory. Banyak kita menggunakan map kita untuk memandang keadaan kita. Karena kita tahunya itu aja. Padahal ada banyak lain yang kita harus ketahui. Jadi jangan malas belajar dan keluar dari kebiasaan. Karena kalau kebiasaannya itu dan kita cuman tahunya itu, maka kita tidak bisa melakukan lebih potensial gitu ya. Jadi melakukan dalam hal apapun, keuangan juga, leadership juga, marketing juga, kita cuma di situ-situ aja. Nah itu seringnya. Jadi ingat puzzle, kita cuman biasanya ngomong cuma satu puzzle. Ingat juga the map is not the territory. Seringkali orang karena kesibukan hanya melihat mapnya sendiri. Gitu teman-teman ya. Jadi terima kasih juga yang udah stay tune, udah nonton sampai di sini. Semoga dapat sesuatu dan semoga bisa terberkati juga. Dan terima kasih banget buat Kak Oki yang udah datang ke kita dan berbagi sama kita. Dan mau kasih ada hadiah bukunya nih teman-teman ya. So buat kamu yang kepengen, tadi bisa kenalan langsung. Tapi kalau kamu kepengen, ini buku kamu bisa dapatkan secara gratis. Kita akan bagikannya, ada giveaway khusus buat di episode yang bersama dengan Kak Oki ini. Ini ada 2 part, kamu nonton dua-duanya, kamu komen di situ apa yang kamu pelajari, pertanyaan juga boleh. Kalau pengen kenalan langsung nanti di Instagram, di TikTok, komen juga ya. Follow Ida Sudiro di TikTok, follow Financial Wisdom Academy di Instagram. Dan ya semoga ini bisa jadi berkat buat teman-teman. Ya, kalau emang belum kenal sama kita, Clemens Raharja dan komunitas pengusaha.tes itu di Instagram juga dan di TikToknya Clemens Raharja. Please support pergerakan kita ini supaya kita terus bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman semua. Terima kasih. Oke. Dan di Entrepreneur Society, Go Go Bold Bold and and Beyond. Sampai jumpa.